Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz kirimkan video singkat materi untuk pembahasan pelajaran TIK hari ini. Seperti tadi sudah Ustadz sampaikan di GCR bahwa materi hari ini adalah pengulangan atau pemantapan bab 1. Temanya adalah tentang perangkat lunak. Silakan kalian bisa lihat di halaman 8. Jadi ada perangkat lunak ya. Jadi perangkat lunak itu ada dua. Pertama adalah perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Itu sudah kita pelajari beberapa saat yang lalu. Nggak apa-apa, kita ulang lagi sekarang biar lebih paham lagi. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi. Jadi sebelum kita membahas perangkat lunak sistem operasi itu apa sih? Nah, kalian nanti bisa baca nih, di sini ada. Jadi perangkat lunak atau bahasa Inggrisnya adalah software, merupakan bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk melakukan fungsi dari perangkat hardware. Jadi artinya ketika komputer kita beli komputer itu pertama dalam keadaan mati. Nah, untuk menghidupkannya itu maka harus digunakan sebuah perangkat lunak. Dalam hal ini adalah sistem operasi. Nah, nanti kita bahas ada beberapa macam perangkat lunak sistem operasi yang digunakan dalam komputer, atau laptop juga sama ya. Jadi kita baca ya ini. Nanti kalian sambil dilihat di bukunya juga. Jadi perangkat lunak sistem operasi merupakan jenis perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan manajemen dari perangkat keras. Jadi fungsinya adalah untuk menghidupkan komputer ketika pertama kali kalian ingin menggunakan komputer atau laptop. Jadi laptopnya itu perangkat keras, tetapi dia akan hidup ketika digunakan perangkat lunak yang disebut dengan perangkat lunak sistem operasi. Nanti ada beberapa macam. Kalian bisa baca fungsinya ada beberapa macam. Fungsi pertama dari perangkat lunak sistem operasi adalah sebagai sistem dasar dari perangkat keras yang harus terinstall terlebih dahulu. Jadi kalian harus install dulu sistem operasinya, kemudian baru kalian bisa menghidupkan komputer atau laptop seperti itu. Kemudian yang kedua, digunakan untuk melakukan proses manajemen perangkat keras yang digunakan. Kemudian sistem operasi digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses penyimpanan setiap aplikasi yang digunakan. Sistem operasi dapat digunakan untuk mengontrol dari setiap kinerja dari aplikasi yang digunakan. Intinya adalah seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa komputer atau laptop itu terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat kerasnya adalah seperti keyboard, monitor, kemudian printer dan lain sebagainya, tetapi itu tak akan bisa hidup tanpa kita menginstal terlebih dahulu sistem operasi. Nah, oke, sistem operasi untuk menghidupkan komputer itu apa saja sih? Ada beberapa. Kalian bisa lihat, yang pertama adalah sistem operasi Windows. Ini yang umum biasa kita pergunakan ya, gitu, dan sangat user friendly, artinya sangat umum digunakan oleh kita semuanya. Nah, nanti kalian bisa baca sistem operasi Windows itu apa, silahkan dibaca. Kemudian jika ada yang kalian tidak mengerti bisa ditanyakan di grup WA yang sudah Ustadz buat. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian di halaman berikutnya, halaman 9, di sini akan disebutkan kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. Nanti kalian bisa baca kelebihannya apa, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kekurangannya juga ada 1, 2, 3, 4. Kalaupun kalian misalkan menemukan atau mempunyai pendapat tersendiri kelebihan dari sistem operasi Windows, silahkan bisa kalian tambahkan menjadi 5, 6 atau lebih gitu. Jadi boleh, silahkan. Nah,
Itu sistem operasi yang pertama, sistem operasi Windows. Lambangnya ini kalian bisa lihat seperti ini. Ini adalah sistem operasi Windows, dan yang terbaru adalah Windows 10, kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, jadi ini ada kelebihan dan kekurangannya, bisa kalian baca nanti. Kemudian itu sistem operasi komputer yang pertama. Sistem operasi yang kedua adalah sistem operasi Linux. Ini lambangnya seperti ini. Ini juga banyak digunakan, tetapi memang jarang orang menggunakan ini. Jadi kalau biasanya kalian ketika pertama kali menghidupkan komputer, maka yang akan tampil adalah tampilan seperti ini untuk Windows. Nah, namun ketika kalian menggunakan sistem operasi Linux, maka yang akan keluar tampilannya seperti ini. Jadi fungsinya sama, fungsi sistem operasi Linux ini sama dengan sistem operasi Windows yang pertama tadi, cuma sistem operasi Linux ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nanti kalian bisa baca di sini, juga ada 4 kelebihan dan 5 kekurangan. Silahkan kalian baca dengan seksama. Mungkin untuk pertemuan berikutnya Ustadz akan berikan tugas terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi yang kita bahas hari ini. Kemudian tadi sudah kita bahas 2 sistem operasi, Windows dan Linux. Berikutnya sistem operasi yang juga banyak digunakan, walaupun kita tidak pernah menggunakan, tetapi ada sebagian orang yang menggunakan, adalah sistem operasi Mac OS. Nah, sistem operasi Mac OS ini nanti seperti apa bisa kalian baca di sini. Silakan kalian baca, kalian pelajari. Jika memang ada yang tidak dimengerti dan ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui grup WA yang sudah dibuat. Oke. Ini ada kekurangan dan kelebihannya dari sistem operasi Mac, ya. Jadi seperti itu. Jadi itu 3 sistem operasi yang diminta hari ini kalian pelajari. Jadi ada 3. Yang pertama adalah sistem operasi komputer, ini sistem komputer yang menggunakan Windows. Kemudian yang kedua sistem operasi yang menggunakan Linux. Ingat ya, ada pertama sistem operasi komputer tadi menggunakan Windows, yang kemudian kedua menggunakan operasi Linux, dan yang ketiga itu menggunakan sistem operasi Mac OS, ya. Jadi ada 3 sistem operasi yang hari ini kita pelajari. Silahkan semua dibaca, terutama kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem operasi tersebut. Insya Allah pertemuan minggu depan akan ditanyakan apa kelebihan dan kekurangan dari setiap sistem operasi yang hari ini sudah dipelajari. Terima kasih. Sekali lagi mohon untuk tidak lupa untuk memberikan absensinya, boleh melalui GCR ataupun bisa juga melalui WA yang sudah kalian miliki, ya, WA Ustadz. Itu pilih aja mana yang paling mudah, ya. Intinya kehadiran juga dapat memberikan tambahan nilai untuk kalian. Dan untuk yang belum mengerjakan tugas, mohon untuk dikerjakan tugasnya. Bisa dikirimkan melalui GCR. Kalau ingin cepat diperiksa, lebih mudah dikirimkan melalui WA yang sudah kalian miliki. Jadi itu pertemuan hari ini, mudah-mudahan kalian bisa mempelajari dan memahaminya dengan baik. Sekali lagi silahkan tanyakan melalui grup WA apabila memang ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Tetap sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.